Halo pemirsa Jawa Post TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha bersama Anda dalam Bincang-Bincang. Kecelakaan yang terjadi di jalur Bromo Probolinggo, pemirsa, merenggut 9 nyawa. Ini menjadi catatan tersendiri mengingat kasus kecelakaan yang menimpa di bus pariwisata berulang kali terjadi. Dan tentu ini harus menjadi catatan tersendiri mengingat berapapun harganya nyawa tidak akan pernah bisa tergantikan, pemirsa. Nah, ini yang menjadi perhatian, apa yang menjadi pelajaran dari kejadian ini, apakah regulasinya harus diperbaiki atau kondisi jalan di sana memang harus diperhatikan. Kami akan bahas dalam Bincang-Bincang, namun kami hadirkan video tayangan yang berikut ini terlebih dahulu. Kecelakaan bus pariwisata di jalur Bromo Probolinggo yang menewaskan 9 orang menambah catatan baru dalam kecelakaan maut menggunakan transportasi bus pariwisata. Human error, remblong selalu menjadi faktor pemicu terjadinya kecelakaan yang kerap memakan banyak korban jiwa. Bagaimanakah regulasi yang mengatur izin operasional bus pariwisata yang menjadi langganan untuk melakukan perjalanan wisata? Dalam kasus kecelakaan maut yang terjadi di Probolinggo ini, Polda Jawa Timur dalam press conference rilis video reka kronologi kejadian menyebutkan bahwa bus memiliki izin operasional lantas. Kemudian ada benturan cukup panjang pada dinding kanan jalan dari arah atas ke bawah, artinya pada sisi kemudi. Jadi dari mulai ujung kemudi sampai ke belakang mengalami kerusakan cukup parah. Kaca pecah, bodi juga mengalami deformasi, di mana itu menandakan ada benturan yang cukup keras pada badan bus sebelah kanan. Sehingga identifikasi korban yang meninggal dunia menurut keterangan beberapa saksi yang saat itu bisa kami mintai keterangan karena kondisinya masih memungkinkan untuk kita ajak komunikasi, menyebutkan bahwa korban-korban yang meninggal dunia ada pada sisi kanan bus. Lalu apakah mengantongi izin operasional saja bisa menjadi jaminan bus-bus yang membawa rombongan calon wisatawan ini memberikan jaminan keselamatan para penumpang? Bagaimana mengetahui kelayakan bus serta profesionalisme para sopir yang membawa transportasi ini? Kecelakaan bis pariwisata di jalan nasional. Jadi bis pariwisata itu pembinanya itu adalah Kementerian Perhubungan lewat BPTD. Jadi kalau di sub itu AKDP, angkutan antar kota dalam provinsi. Nah, kalau pariwisata perizinannya pun itu pusat, Dijen Perhubungan Darat. Sekarang ini lagi ada turun, karena ini di atas 5, kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia di atas 5 itu namanya lakajol. Kejadian kecelakaan luar biasa. Ini KNKT turun dari Kementerian Perhubungan. Jadi saya sudah diinfo, minta bantuan tenaga ahli kita untuk dilakukan pemeriksaan analisa secara menyeluruh ya terhadap penyebab terjadinya kecelakaan. Namun dari beberapa laporan memang tadi ada yang menyebut remblong, tapi ini bukan final. Jadi nanti finalnya tunggu laporan dari KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT bahkan juga sempat menyebut ada 2 karakteristik bus pariwisata yang kerap kali mengalami kecelakaan, yakni bus memiliki rute dan waktu yang tidak diatur dengan baik. Jika demikian, lantas siapakah sejatinya yang berperan dalam regulasi ini untuk mengantisipasi kejadian serupa? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Untuk membahas terkait dengan kecelakaan ini, pemirsa, saya bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bapak AKBP Septa Firmansyah, Kasubdit Gakum, Ditlantas Polda Jatim, dan juga ada Pak Maksus, pakar transportasi dari ITS yang sudah sama-sama berada di studio. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat datang, terima kasih. Selamat malam. Saya juga akan mencoba untuk menyapa Wakil Rakyat dari anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Pak Haris Sandi Safari. Apakah sudah tersambung, Pak Haris? Pak Haris, selamat malam. Oke, sepertinya masih belum tersambung. Pemirsa, nanti kami akan coba untuk hubungi kembali Pak Haris sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Usai jeda kami mulai bahas topik ini. Jangan kemana-mana, Bincang-Bincang akan segera kembali.
Kembali dalam bincang-bincang, pemirsa, regulasi transportasi pariwisata ini kan kami bahas dalam bincang-bincang kali ini, tapi melihat dari kasus yang terjadi di jalur Bromo Probolinggo, saya coba langsung konfirmasi ke AKBP Septa Firmansyah. Pak Septa, kalau melihat Polda Jatim juga sudah merilis kembali video terkait dengan kecelakaan ini, sebenarnya ada fakta-fakta apa saja Pak yang sempat didapatkan dari TKP? Sebelumnya saya menyapa pemirsa dulu, selamat sore, selamat malam. Saya dari Polda Jawa Timur, khususnya Kasubdit Gakum. Sewaktu kejadian, setelah kejadian saya sempat langsung datang ke TKP, melakukan analisis eksiden, yaitu TAA, di mana pada saat kita kolokasi ke TKP, kita menemukan beberapa fakta di sana. Yang pertama, kendaraan tersebut dari analisa kita, kecepatannya jika menurun itu begitu sampai dengan turunan itu sampai dengan 80 sampai 100. Jadi pada saat kita ambil keterangan saksi-saksi, baik itu saksi yang berada di dalam mobil ataupun di luar, memang kencang pada saat turun karena sudah lepas kontrol. Jadi fakta yang kita dapatkan di lapangan setelah kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian melihat alat bukti kendaraan itu sendiri, memang begitu kendaraan tersebut lepas kendali atau lepas kontrol, jadi sopir ini tidak bisa mengendalikan mobilnya lagi. Jadi pada saat tidak bisa dikendalikan, langsung setirnya dikanankan sehingga menabrak pembatas jalan dan menabrak tembok. Nah, di sana terjadilah gesekan benturan kendaraan dengan pembatas jalan sehingga menyebabkan kendaraan tersebut hancur di sebelah kanan yang telah disampaikan tadi pada saat rilis, di mana yang kita temukan memang itu bau kampas rem atau bau rem itu sangat menyengat. Jadi sepertinya pada saat kejadian itu remnya sudah malfungsi lagi, tidak berfungsi lagi. Jadi bisa dikatakan kecepatan pada saat di titik kejadian itu sudah mencapai 80 sampai 100. Kemungkinannya bukan karena dikemudikan dengan kencang, tapi kemudian sudah tidak bisa melakukan pengereman sejak beberapa jarak sebelumnya. Iya, betul sekali. Dari keterangan saksi yang kita dapatkan pada saat turunan, di mana ada tercium bau, beberapa orang saksi mengatakan kepada sopir, itu bau apa? Sepertinya ada yang gosong, ada yang kebakar, tapi sopir mengabaikan. Pada saat beberapa menit disampaikan, 5 menit, ternyata terjadi rem blong tersebut. Demikian. Jadi memang akhirnya kecepatan tidak bisa terkendali begitu ya. Tapi kalau bicara jarak juga masih ke Pak Septa, apakah memang turunan ini jaraknya cukup panjang gitu? Tidak ada jalan yang landai atau untuk bisa mengurangi? Kebetulan untuk tidak terlalu terjal turunannya dan tidak terlalu panjang. Mungkin sudah beberapa kali melakukan penghindaran terhadap kendaraan-kendaraan yang lain. Jadi pada saat di tikungan tersentoplah dan tidak bisa mampu mengelakkan kembali. Baik, itu yang diungkap dari fakta-fakta yang ada. Saya coba ke Pak Maksus nih, Pak Maksus, kalau bicara transportasi begitu ya, apalagi bus pariwisata begitu kan, kalau sebelum-sebelumnya mungkin kasusnya banyak yang menimpa di kalangan pelajar yang kita tahu, sehingga akhirnya pelajar dilarang gitu ya. Tapi kan bus pariwisata ini tidak hanya digunakan oleh para pelajar, dari kalangan usaha sebagainya ini juga menggunakan, dan terjadi lagi gitu. Pak Maksus mungkin juga punya pandangan seperti apa? Ya, selamat sore pemirsa. Tentu kejadian ini sangat memilukan bagi kita semua. Ya, apalagi kejadian serupa selalu terulang. Ya, memang ya di kawasan wisata biasanya ya geometriknya terjal ya untuk alignment vertikalnya, begitu juga alignment horizontalnya banyak tikungan-tikungan tajam. Nah, karena itu sesungguhnya ya ketika seorang driver
memasuki area kawasan pariwisata tentu perlu kehati-hatian. Nah, salah satu bentuk kehati-hatian itu bisa ditandai dengan ya kecepatan. Nah, kalau tadi ya disampaikan ya dari hasil ya TAA sesungguhnya memperlihatkan mungkin ada potensi ya selain ya kondisi kendaraannya yang kepakeman remnya atau mungkin kelayakannya juga ya masih tanda tanya, ya sangat boleh jadi juga ya ada perilaku driver yang juga kurang hati-hati. Ini bisa dikatakan skill issue gitu mungkin, Pak? Salah satunya begitu. Karena kan kalau secara teori kan ada faktor human error, ada faktor ya kendaraan, ada faktor infrastruktur jalan, ya di mana jalan ke arah wisata itu berbeda dengan jalan ya di perkotaan yang relatif landai. Nah, satu lagi saya kira juga bisa dipengaruhi oleh ya manajemen operator. Nah, seringkali di momen-momen ya hari libur, apalagi di momen liburan panjang, ya kebutuhan akan bis pariwisata itu tinggi. Nah, pengaturan ya jadwal operasi, istirahat driver dan kru ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ya kinerja driver itu ya betul-betul ya bisa berjalan ya dengan baik ya dalam kondisi fisik yang ya lelah dan lain sebagainya karena jadwal begitu padat, waktu istirahat kurang, ya sangat boleh jadi itu mempengaruhi aspek psikis sehingga ya cenderung barangkali ya drivernya juga ya tidak disiplin lagi. Mungkin itu beberapa catatan dari kami. Ya, meskipun kalau kita lihat dari kondisi perjalanan rombongan ini dari Jember berwisata ke Bromo sebenarnya secara jarak mungkin tidak terlalu jauh pemirsa. Nanti saya coba dalami lagi ke Pak Septa dan bagaimana juga dengan regulasinya, mengingat Disub merasa bus pariwisata itu bagian dari Kementerian Perhubungan gitu. Jadi Disub tidak punya wewenang di sana. Apakah memang seperti ini kondisinya yang harus dihadapi ke depannya atau mungkin ada kebijakan-kebijakan lain yang harus bisa lebih diperhatikan? Usai jeda pemirsa, kembali dalam Bincang-Bincang. Kembali dalam Bincang-Bincang pemirsa, area wisata memang memiliki kontur jalanan yang spesifik. Biasanya kalau kita menuju ke area wisata juga kondisi jalannya curam, terjal atau berliku dan bahkan mungkin kondisi jalannya tidak terlalu baik, tidak terlalu mulus gitu ya. Tapi kondisi jalan yang ada di menuju Probolinggo, menuju ke Bromo relatif cukup baik. Saya coba konfirmasi ke Pak Septa. Kalau kondisi jalan di TKP ini sebenarnya kondisinya cukup baik. Iya, betul sekali. Kita beberapa kali melaksanakan patroli, memang jalannya mulus, cukup baik. Mungkin disitulah ada faktor kelalaian, terlena dengan jalan yang bagus gitu, yang berkelok-kelok. Jadi sehingga terkadang sopir itu mengabaikan, jadi mengabaikan. Ini kalau bicara tentang pengemudi begitu Pak Septa, pengemudi kan juga diminta keterangan juga oleh pihak polisian. Betul. Sejauh ini apa yang diambil keterangannya? Apakah memang ada kemungkinan kelelahan? Karena kalau saya lihat sebenarnya rombongan perjalanannya tidak terlalu jauh, bahkan tidak lintas provinsi seperti itu. Ya. Jadi walaupun tidak lintas provinsi, jadi sopir ini kita harus lihat manajemen perusahaannya juga Pak. Mungkin jam terbangnya terlalu padat, jadi sehingga dalam satu hari bisa berapa kali berangkat ataupun tidak istirahat. Jadi kalau sopir itu sendiri kemarin dia berangkat malam sampai di sana tengah malam. Jadi sebenarnya sudah cukup waktulah untuk istirahat bagi sopir tersebut, akan tetapi mungkin waktu istirahatnya itu diabaikan. Jadi sehingga pada saat dia mulai lagi, nah ini yang terkadang menimbulkan faktor human error. Mungkin dia kelelahan ataupun mengabaikan rambu-rambu yang ada. Seperti di jalan lintas untuk pariwisata ini kan banyak rambu-rambu, kemudian banyak petunjuk-petunjuk yang menandakan kita harus berhati-hati, kemudian harus memperlambat kecepatan. Akan tetapi terkadang karena jalannya mulus, terlalu enak, kemudian menikmati musik, kadang terabaikan. Nah, ini bisa menyebabkan kecelakaan tersebut. Sejauh ini pemeriksaan dari busnya sendiri gimana Pak Septa? Apakah memang terlihat
kelayakan atau ketidaklayakannya di sana? Kalau kita bicara kelayakan, itu ranahnya Dinas Perhubungan. Tetapi kemarin sudah kita melakukan pemeriksaan, kelayakannya lengkap semua. Izin kirnya hidup, layak jalannya juga hidup, semua izinnya hidup. Kemarin kita laksanakan press release dan kita tunjukkan semua, baik STNK, semuanya, surat-suratnya, semuanya hidup. Jadi untuk layak jalannya udah bagus lah. Jadi sebenarnya untuk bus ini lengkap gitu ya, betul. Lengkap dan seharusnya bisa membuat perjalanan menjadi selamat. Tapi ternyata kondisinya berbeda. Saya coba ke Pak Maksus kembali. Pak Maksus, memang kalau pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama Bromo apalagi gitu ya, ini kan menjadi salah satu ikon wisata Jawa Timur. Tentu infrastruktur juga dibangun dengan sedemikian rupa untuk perjalanan yang nyaman. Setahu saya, yang memang saya juga beberapa kali melalui jalur tersebut, jalanan cukup baik, mulus. Tapi di sisi lain ternyata ada kemungkinan juga ketika jalanan ini sangat baik, kecepatan jadi tidak terkontrol begitu Pak Maksus. Akhirnya dilematis. Seperti apa harusnya nih jalan keluarnya? Nah, sesungguhnya dari sisi keselamatan di jalan, ya dari sisi infrastruktur, ya sudah disiapkan ya rambu-rambu. Ya ada rambu petunjuk, ada rambu larangan, ya dan lain sebagainya. Ya ketika kemudian seorang driver berpengalaman ya dengan ya SIM yang lengkap sesuai dengan speknya dan lain sebagainya, mestinya tidak abai terhadap rambu-rambu itu. Jadi pada saat kapan dia boleh memacu kecepatannya lebih tinggi, pada saat dia kapan harus ya menurunkan kecepatannya, itu saya kira menjadi satu bagian yang harus dimiliki oleh kompetensi seorang driver. Nah, karena itulah ya ketika ya kejadian ini sudah menjadi satu kenyataan, ya kita perlu pendalaman sesungguhnya apakah memang murni satu-satunya faktor adalah human error atau kombinasi juga dengan ya kondisi ya kehandalan dari kepakeman rem dan lain sebagainya. Ya mohon maaf ya, terkadang ya memang mungkin ya masa uji kirnya sudah masih aktif ya. Ya tetapi ketika perawatannya tidak intensif, ya termasuk tadi manajemen operasional dari ya operatornya juga tidak rapi, ya pengaturan shift kerjanya juga tidak bagus, maka semua itu akan menjadi ya faktor-faktor yang ya berkontribusi terhadap kejadian kecelakaan. Maksudnya pada saat kir layak betul ya, gitu ya, betul. Memang diurus kirnya. Ya. Tapi setelah itu kita nggak tahu gitu kondisinya seperti apa ketika tidak di-maintain dengan baik. Betul. Gitu ya, Pak Maksus. Tapi di sisi lain berarti betul kalau misalnya jalanan turunan dan sudah ada rambu-rambu peringatan maksimal kecepatan misalnya 30 atau 40 km per jam, bukan berarti ketika turunan dan jalannya halus bisa memacu bahkan lebih dari 60 km per jam begitu ya Pak? Betul. Karena turunan dengan jalan halus juga ada unsur bahayanya juga di sana. Ya, setiap jalan direncanakan dengan standar kecepatan tertentu. Jadi pada jalan yang elemennya datar, ya tidak di daerah perbukitan, ya di mana kemudian area wisata itu adanya di daerah perbukitan atau di area pantai. Kalau menuju pantai kan mesti naik dulu lewat bukit biasanya baru turun. Begitu. Setelah itu turun ke pantai. Nah, artinya apa? Artinya ya kepatuhan terhadap kecepatan kendaraan itu harus disesuaikan dengan ya bagaimana jalan itu direncanakan. Jadi ada yang batas kecepatannya itu hanya 40. Ya ada yang boleh 80 ya ketika kemudian kondisi jalanan ya lancar. Nah, karena itulah maka ya kedisiplinan pengemudi itu menjadi ya satu kata kunci ya terhadap ya faktor-faktor terjadinya kecelakaan. Ya karena hingga hari ini sesungguhnya ya variabel utama yang proporsinya terbesar ya berkontribusi terhadap kecelakaan itu memang faktor manusia dengan segala atributnya, termasuk kemudian kemungkinan ya kondisi fisiknya tidak sehat, kemungkinan mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari faktor manusia. Tetapi ya menurut saya jangan setiap ada kecelakaan itu ya driver jadi kambing hitam. Nah, penelitian atau pemeriksaan harus lebih jauh ya agar kemudian ya ke depan menjadi mitigasi tidak terjadi lagi.
mungkin terkait dengan manajemen operator itu juga bagian yang harus diperiksa ke depan. Ya sangat boleh jadi driver bisa tidak disiplin, kondisinya kelelahan dan lain sebagainya karena efek dari manajemen operator termasuk standar kesejahteraannya. Nah, sehingga sangat boleh jadi ketika ada kejadian meskipun pihak pengusaha, PO dan lain sebagainya tidak terlibat di jalanan, bisa jadi mungkin berpotensi di sini letak kesalahannya. Nah, selama ini sorotan terhadap itu belum banyak. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi bagian yang juga ikut diperiksa secara intensif agar kemudian sistem keselamatan di jalan ini bisa memberikan jaminan bagi wisatawan kalau wisata di Jawa Timur ini aman. Ya. Baik, saya sepertinya juga sudah tersambung dengan Pak Haris Sandi. Pak Haris, selamat malam. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Mas Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya juga berlanjut ke pandangan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi saya jeda terlebih dahulu Pak Haris, nanti kami lanjutkan lagi usai jeda. Kami akan segera kembali pemirsa. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, saya juga sudah terhubung dengan satu narasumber secara daring, Wakil Rakyat dari DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKS, ada Pak Haris Sandi Safari. Pak Haris, kalau bicara tentang kecelakaan yang menimpa ini juga warga Jawa Timur di jalur Bromo Probolinggo, tanggapannya dari Komisi DPRD Jawa Timur seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mas Bista ya. Maaf baru bisa bergabung karena masih dalam perjalanan ini dari IKN kebetulan kunjungan kerja. Baik. Kayak gitu. Silakan Pak Haris. Ya jadi kami secara tegas sudah menyatakan ya di beberapa awak media bahwa kami juga menyayangkan sering dan kerap terjadinya kasus yang sama yang menimpa terutama di Jawa Timur Mas terkait rem bolong ini. Banyak kasus kecelakaan akibat kondisi rem dan tromol rem yang sudah aus lah, itu menjadi alasan yang klasik bagi kita. Tetapi tentu bagaimana pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur selaku pihak yang mungkin saat ini menjadi pihak yang harus bertanggung jawab bagaimana nanti uji kir mungkin sudah dibahas oleh Pak Kadlantas dan ini untuk bisa benar-benar mengawasi secara betul-betul Mas terkait arus transportasi yang ada di Jawa Timur ini. Pak Haris, sejauh ini sudah ada komunikasi apa dengan Dinas Perhubungan Jawa Timur Kak? Mengingat tadi Dinas Perhubungan merasa wewenang untuk bus pariwisata ini tidak bisa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang mengatur. Betul Mas, tetapi kan dalam uji kirnya ada di pihak sana Mas. Dari praktik uji kir yang tampaknya kami melihat bahwa belum cukup untuk memastikan bahwa keselamatan atau belum dilaksanakan dengan detail dan tegas terhadap armada yang tidak layak. Ini kan masih menjadi tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Nah, kami juga ingin hal-hal yang terjadi belakangan ini baik di Batu, di Probolinggo, Bromo yang saat ini tidak terjadi lagi di kemudian hari kayak gitu Pak. Jadi betul-betul pihak Dinas Perhubungan secara detail ini kan uji kir ada 2 kali lah dalam 1 tahun benar-benar memastikan bahwa armada ini layak atau tidak kayak gitu. Sejauh ini Pak Haris Sandi melihat adakah upaya Dinas Perhubungan di sini untuk uji kir ini sudah maksimal atau belum maksimal begitu Pak? Ya tentu ini kalau dilihat dari sananya kita tidak bisa memastikan ya Mas ya. Tetapi bagaimana kita juga Komisi D dalam hal ini yang bermitra dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat juga akan mengevaluasi beberapa titik-titik yang nantinya apalah yang menjadi kendala kayak gitu. Maksimalnya gimana kayak gitu. Pikirnya seperti apa kayak gitu Mas. Karena kita terus terang masih belum tahu betul terhadap perkembangan uji kir ini kayak gitu. Yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Saya coba ke Pak Septa kembali nih. Pak Septa, kalau bicara tentang
data kecelakaan di Jawa Timur, mungkin adakah yang bisa disampaikan kondisinya di Jawa Timur seperti apa, atau bahkan yang mungkin spesifik di bus pariwisata mungkin ada Pak? Baik, kalau kita melihat data by data, di mana pada tahun 2024 itu untuk bus pariwisata dan penumpang itu terjadi sebanyak 257 kejadian atau kasus. Kemudian pada tahun 2025 ini dari Januari sampai dengan Agustus itu ada mengalami penurunan yaitu 181 kejadian. Jadi tapi belum habis akhir tahun. Kejadian-kejadian seperti ini biasanya banyak di hari-hari weekend, kemudian hari libur nasional, itu hari-hari besar. Nah, harapan kita bersama stakeholder yang ada di wilayah dan di daerah mungkin bisa bekerja sama dan kolaborasi untuk mencegah jangan sampai terjadi kembali hal seperti ini. Kalau dari data yang Pak Septa sebutkan dengan angka sedemikian itu bisa dibilang cukup besar, Pak? Iya, betul sekali, cukup besar. Dan itu pun kemungkinannya di akhir tahun ketika mobilitas masyarakat semakin meningkat di saat libur, peluang untuk terjadi kecelakaan juga akan bertambah. Kemungkinan besar bisa terjadi. Pak Maksus mungkin juga ada tambahan nih, kalau data-datanya seperti itu yang dimiliki oleh Polda Jatim? Saya tertarik tadi dengan Mas dari anggota Dewan. Ya, beberapa pekan yang lalu anggota Dewan disorot oleh pegiat kendaraan ya. Sekarang ada kepedulian dari teman-teman Dewan terhadap persoalan-persoalan transportasi ini, saya kira menarik. Nah, kalau boleh saya usulkan, ya bagaimana kemudian ada audit dalam proses ujikir ini untuk memastikan bahwa ya berjalannya itu betul-betul ya dari A sampai Z itu memastikan bahwa kendaraan yang telah mendapatkan sertifikasi ya lolos ujikir itu memang ya kendaraan yang layak. Artinya apa? Yang diujikan dengan yang kemudian dikeluarkan sertifikat itu dipastikan harus sama. Nah, kalau diaudit kan nanti kelihatan misalnya bukti historisnya bagaimana, barangkali ada record videonya bagaimana, karena kalau ya di era jadul kan ya betul ada dokumen legal yang masih berlaku dan lain sebagainya, tetapi ya kadang ya opini publik juga sulit dibantah bahwa ya terkadang antara yang diujikan dengan yang ya kemudian mendapatkan ya dokumen itu belum tentu kendaraannya sama, misalkan begitu. Nah, dengan adanya audit ini saya kira ya dari sisi ya kelaikan ya dan ujikir bisa dipastikan ya kehandalan kendaraan itu betul-betul layak untuk digunakan. Nah, yang kedua terkait dengan regulasi, ya memang ya ada sebagian kewenangan pusat, ada sebagian kewenangan daerah. Saya kira ini yang perlu disinkronisasi. Nah, yang pasti ketika kejadian kecelakaan terjadi di satu daerah, ya maka pendekatan yang paling efektif untuk melakukan pengawasan dan sebagainya adalah kalau jaraknya dekat. Nah, sehingga pengelolaan area wisata ya terkait dengan kewenangan daerah mengatur bagaimana pembatasan kendaraan agar tidak terjadi kepadatan di satu titik ya wisata dan lain sebagainya ketika musim liburan, mestinya kewenangan ya daerah diberi ya kewenangan lebih untuk mengatur itu. Ya, jangan kemudian ada area yang ya black spot. Wah, ini menurut pusat ini kewenangan daerah, menurut daerah ini kewenangan pusat, sehingga ya problem-problem ya penumpukan kendaraan di satu titik-titik wisata itu bisa dihindari, apalagi di momen liburan panjang itu selalu volumenya tinggi dan lain sebagainya, potensi kecelakaan saya kira menjadi lebih besar. Itu yang mungkin perlu dimitigasi, harmonisasi regulasi pusat dan daerah perlu diatur sedemikian hingga memastikan semuanya nanti bisa berjalan dengan ya baik. Baik, sepertinya saya juga tersambung dengan Wakil Ketua Komisi D, ada Pak Kusnul Arif. Pak Kusnul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya Pak Kusnul, nanti saya juga ingin tanggapannya terkait dengan kondisi kecelakaan bus pariwisata di jalur Bromo Probolinggo. Tapi saya harus jeda dulu Pak Kusnul, jawabannya ditahan terlebih dahulu. Kami akan segera kembali, pemirsa tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa, saya langsung menyapa Pak Kusnul Arif. Pak Kusnul, terkait dengan regulasi bagaimana supaya
pemerintah daerah punya peran juga untuk melakukan mitigasi kecelakaan supaya tidak terjadi kecelakaan maut seperti yang terjadi di jalur Probolinggo Bromo beberapa waktu yang lalu. Pak Kusno mungkin bisa punya pandangan apa ini, Pak? Baik, terima kasih. Saya ngapunten, mohon maaf tadi agak terlambat untuk masuk karena ada di perjalanan tadi. Selamat sore, Bapak AKBP Sekta Firmansyah, selaku Kasubdis Gakum di atas Polda Jatim, Pak Mahfuz, Pakar Transportasi ITS. Selamat sore rekan-rekan semua yang sedang bertugas. Jadi pertama atas kondisi yang terjadi di Probolinggo, tentunya kami mengucapkan prihatin dan belasungkawa kepada korban. Dan yang terpenting dari semua ini adalah bagaimana kita melakukan introspeksi, bagaimana kita kemudian memperbaiki regulasi yang ada di Jawa Timur supaya kondisi atau supaya kejadian-kejadian seperti yang sudah terjadi di beberapa tempat dan terbaru adalah di Probolinggo ini bisa kita minimalisir, bisa kita kurangi. Satu dua hal yang kemudian saya sampaikan bahwa kondisi kecelakaan yang ada di Probolinggo ini diantaranya kami menilai adalah bentuk gagalnya kita dalam menerapkan sebuah aturan bahwa salah satu bagiannya adalah ada pelaksanaan uji kir yang tentunya harapannya bisa memastikan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap komponen B seperti rem, lampu, kemudi dan emisi gas dengan harapan bisa kita cegah kecelakaan dan memberikan jaminan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan. Yang saya dengar, mohon maaf bila ini masih belum terupdate, informasi yang saya dengar di berita, saya baca bahwa ini adalah persoalannya adalah dari rem blong. Nah, bagian dari uji kir ini kan memastikan salah satu komponen rem bahwa ini harus berfungsi dengan baik. Sebagaimana pada umumnya ketika fungsi utama uji kir ini tentunya adalah memastikan pemeriksaan komponen-komponen vital seperti tadi yang saya sampaikan ini harus berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan di jalan. Kemudian uji kir ini juga harapannya bisa mencegah kecelakaan bahwa dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah teknis pada bus ini tentunya membantu mencegah potensi bahaya yang bisa terjadi di jalan seperti ban slip atau rem blong. Kemudian kalau kita mengacu lagi bahwa apa sih fungsi dan tujuannya uji kir, tentunya memastikan pelayanan teknis, kelayakan teknis maksudnya, bahwa bus itu memenuhi standar enggak, siap untuk mengangkut penumpang enggak, dan seterusnya. Dan satu di antaranya adalah ini adalah terkait dengan kepatuhan hukum, bahwa uji kir ini bagian dari melaksanakan kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kendaraan niaga beroperasi dengan sertifikasi kir yang masih berlaku. Lain satu dua hal juga pasti melindungi lingkungan ya, karena uji kir ini juga kaitannya dengan memastikan emisi gas sesuai standar dan memberikan kenyamanan penumpang. Saya tertarik dengan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Mahfuz, bahwa audit uji kir ini menjadi sangat penting. Yang diujikan dan yang disertifikatkan harus sama. Ini tentunya kami mendorong Dinas Perhubungan untuk memastikan seluruh proses uji kir ini dari awal sampai akhir ini betul-betul berjalan sesuai dengan ketentuan. Begitu Mas. Baik. Apakah saya juga masih tersambung nih dengan Pak Haris? Pak Haris? Siap, Mas Mahfuz. Ya, Pak Kusno tadi juga masih fokus pada uji kir yang harusnya bisa benar-benar lebih diperhatikan dan tidak ada lagi data-data yang dimanipulasi di sana. Tapi Pak Haris, kalau saya ingin tanya juga pendapat Anda terkait dengan pemilik usaha bus pariwisata ini, apa sebenarnya bisa dilakukan pengawasan dari kedinasan di pemerintahan Provinsi Jawa Timur misalnya? Ya, tadi saya ingin menambahkan ya Pak, Mas Mahfuz ya, bahwa memang bus pariwisata maupun ini pariwisata ini kan memang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana di pasal 141 itu jelas dan menegaskan bahwa angkutan pariwisata adalah angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang tidak dalam trayek dan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan. Nah, Dinas Perhubungan dalam hal ini kan tadi sempat disampaikan juga oleh
Mas Waka bahwa ujikir berkala minimal 2 tahun sekali, ya kan? Di mana dalam prakteknya bahwa dinas provinsi, perhubungan provinsi yang bus pariwisata yang melakukan lintas provinsi penguasanya bisa melibatkan di provinsi, kayak gitu. Nah ini yang harus digarisbawahi. Nah apa yang menjadi kendala-kendala saat ini? Adanya regulasi yang saling tumpang tindih sebenarnya, bahwa tanggung jawab bus pariwisata antara Kementerian Perhubungan, antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, antara Perhubungan Kabupaten dan Kota itu menjadi absurd kayak gitu. Nah, tetapi dalam hal ini kita berbicara di Dinas Perhubungan Provinsi bahwa memberikan izin operasi bagi perusahaan bus pariwisata yang beroperasi lintas kabupaten ini masih menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi. Melakukan pengawasan ujikir pun pada kendaraan masih menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi. Nah, sangkut pautnya dengan bus pariwisata dari pengusaha itu kan jelas ada kaitannya dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kan sederhana sebenarnya bahwa Dinas Perhubungan Provinsi kan bisa berkoordinasi dengan Dishub atau kota, karena ujikirnya kita ketahui bahwa bisa dilakukan di daerah, bisa dilakukan di provinsi kayak gitu. Nah itu kan. Nah, sepaham dengan Pak dari Pak Karitas tadi bahwa ini sangat benar bahwa apa yang kita cek nanti tergantung dengan yang dikeluarkan dengan sertifikasi itu yang juga harus jelas kayak gitu. Nah ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama, dan mungkin dalam waktu dekat saya sama Mas Waka juga berkomitmen untuk bisa segera memastikan kepada Dinas Perhubungan apa sih yang menjadi kendala-kendala di lapangan kayak gitu. Baik. Saya masih akan lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Usai jeda, bincang-bincang masih akan kembali dan saya masih bersama dengan narasumber kami yang ada di studio maupun secara daring. Ya pemirsa, tentu kita tidak ingin ada kejadian-kejadian kecelakaan maut seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di jalur Bromo. Termasuk juga baik dari sisi bus pariwisata maupun dari sisi transportasi yang lain. Tapi bicara tentang bus pariwisata, kita sudah bahas dari awal tadi memang kondisinya seperti ini, dan saya masih ingin tahu nih rekomendasi regulasi apa mungkin yang dari Pak Maksus bisa sampaikan nih Pak, supaya nggak ada zona-zona kosong itu tadi Pak, saling lempar atau saling merasa tidak bertanggung jawab. Pak Maksus mungkin ada rekomendasi apa nih, mumpung kita punya wakil rakyat yang bisa mendengarkan. Baik Mas Desta, kepada sahabat-sahabat kami anggota Dewan, tadi memang disinggung ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Sesungguhnya juga ada Permenhub 117 tahun 2018 yang menegaskan bahwa bis pariwisata itu sesungguhnya bagian dari angkutan tidak dalam trayek. Nah, karena tidak ada regulasi khusus untuk angkutan pariwisata ini, maka sesungguhnya yang ada di regulasi itu masih bersifat umum. Nah, mungkin perlu dipertimbangkan ke depan ada regulasi yang sifatnya khusus, atau setidaknya ada turunan ya sampai kemudian level SOP yang detail tentang angkutan pariwisata, termasuk tadi bagaimana ya pengawasannya, bagaimana kontrol manajemen operasionalnya dan lain sebagainya, sehingga nanti ya Pak Septa bisa melakukan penegakan dengan lebih jelas kalau memang payung hukumnya lebih detail khusus untuk bus pariwisata. Saya kira itu yang belum ada dan menjadi concern, mungkin nanti teman-teman Dewan menindaklanjuti. Nah, yang kedua, barangkali satu hal, Presiden atau pemerintah kita menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% ya. Sesungguhnya sektor pariwisata ini adalah salah satu sektor andalan di Jawa Timur. Kalau sektor pariwisata ini dihiasi dengan wajah ya keselamatan transportasi yang dipertanyakan atau ya angkutan wisata yang sering kecelakaan, saya kira ini menjadi wajah pertumbuhan ya sektor pariwisata di Jawa Timur. Nanti orang-orang pada takut untuk berwisata dan akhirnya pertumbuhan ekonomi sulit ya sesuai dengan harapan. Karena itu ya yuk kita bersama seluruh ekosistem terkait dengan transportasi wisata ini kita rumuskan bersama, kita duduk bersama ya apa yang perlu kita benahi sampai kemudian ke depan dipastikan semoga ya tidak ada lagi kecelakaan apalagi menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak. Demikian mungkin Mas Desta. Terima kasih Pak. Maksud saya ke Pak Septa terlebih dahulu supaya bisa memberikan himbauan juga untuk masyarakat. Kadang saya kalau lihat di komen-komen itu
ujung-ujung cuman ya kecelakaan hari apes nggak ada dalam kalender, biasanya cuma begitu. Tapi kan ini sebenarnya bisa dicegah, bisa dihindari. Ada himbauan apa dari Pak Serta? Baik, terima kasih. Mungkin himbauan kita dari pihak kepolisian yang pertama mungkin dari pihak perusahaan, PO mobil, PO bus, kemudian sopir pada saat mau berangkat menuju suatu tempat ya hendaknya kita melakukan pengecekan ulang walaupun itu di atas kertas ya Pak ya, di atas kertas itu sudah oke semua, sudah ACC semua, sudah lulus semua, izinnya sudah hidup semua, tapi alangkah baiknya kita belajar dari pengalaman seperti ini, memang di atas kertas semuanya sudah memenuhi syarat, akan tetapi pada pelaksanaannya di lapangan akan terjadi seperti ini. Oleh karena itu ya sopir ini jangan bosan-bosannya melakukan pengecekan pada saat mau berangkat maupun tiba di suatu tempat tersebut, lakukan pengecekan. Ini terjadi Pak ini karena sudah ada tanda-tanda dan sudah ada gejala bahwa kendaraannya itu mengalami kerusakan. Jadi si sopir tidak melakukan pengecekan kembali, padahal sudah ada tanda-tanda. Nah, oleh karena itu pihak bus maupun instansi terkait lebih memperketat pengawasan atau kontrol terhadap bus-bus pariwisata yang mengangkut penumpang seperti ini. Dan tumpuan tanggung jawab terbesar ada di sana ya Pak ya? Iya. Terutama supir terutama ini. Betul ya, sopir ini hanya pelaksana saja, tapi sebenarnya berkolaborasi dengan pihak perusahaan, pihak bengkel ini sangat penting. Kenapa? Kalau di atas kertas yang saya sampaikan tadi memang oke semua, tapi pada saat pelaksanaannya si sopir ini mungkin tidak tahu ini malfungsi remnya atau trombolnya rusak atau bannya kurang angin. Jadi harus cek and recheck kembali, mau pergi maupun. Dan juga para penumpang hendaknya sering-sering mengingatkan sopir, mungkin dia kelelahan, silakan diajak istirahat. Kemudian ada sampai rest area, dicek kembali tekanan ban, kemudian mesinnya, apakah ada yang mengalami kerusakan atau ada suatu ganjalan. Di sini ada suatu kejanggalan yang diketahui oleh penumpang, tetapi sopirnya mengabaikan. Kemudian sudah sampaikan, akhirnya terjadi kejadian seperti itu. Padahal sudah ada tanda, sudah berapa kali itu ada tanda. Gitu ya. Tapi diteruskan, akhirnya memang berbuah kecelakaan ini. Saya ke Pak Haris dulu. Pak Haris, mungkin juga ada pandangan supaya tadi yang dikatakan Pak Maksus, potensi pariwisata di Jawa Timur yang cukup besar ini tidak jadi muram gitu suasananya dengan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Siap Mas Dista ya. Tadi saya lupa menyapa ya karena ini baru nyampe hotel. Selamat sore Pak Serta, selamat sore juga Pak Maksus, bahwa kita dalam hal ini tentu semuanya menargetkan selaras dengan target Presiden bahwa pemerintah bahwa 8% untuk pertumbuhan ekonomi, kayak gitu. Maka tentu semuanya harus bahu-membahu bagaimana ekonomi produk domestik bruto ini pertumbuhan ekonomi ini bisa mencapai 8%. Nah, tentu dalam hal ini dari Komisi D punya wewenang bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya intervensi dari Komisi D. Bagaimana bisa Dinas Perhubungan Provinsi lebih responsif, transparan dan tegas dalam menjamin keselamatan transportasi di wisata Jawa Timur. Sehingga kejadian tragis seperti di Pramuka ini tidak terulang lagi. Ada beberapa poin sebenarnya, Mas Nita, yang bisa kita petik bahwa Dinas Perhubungan saat ini harus meningkatkan intensitas uji kir dan rem cek terhadap seluruh armada bus pariwisata, terutama menjelang musim liburan atau keberangkatan rombongan, sekolah atau masyarakat. Ini bisa dipastikan dulu. Dan tadi benar apa kata Mas di lantas bahwa kita harus juga melakukan pengecekan secara pribadi kayak gitu. Nah, sehingga kendaraan yang benar-benar memenuhi syarat teknis ini bisa layak di jalan dan beroperasi. Dan yang kedua, yang terakhir Mas Dista, bahwa pengawasan izin dan operasional ini kita harus lakukan pengecekan menyeluruh terhadap izin usaha dan izin operasi perusahaan. Ini juga yang menjadi titik poin penting bagaimana bus pariwisata ini dan bisa beroperasi secara maksimal. Begitu Mas. Baik, saya masih punya waktu untuk Pak Kusnul. Pak Kusnul masih tersambung, Pak? Siap, Mas. Ya, Pak Kusnul mungkin juga sebagai penutup nih, apa yang akan langkah jangka pendek mungkin dari Komisi D DPRD Provinsi Jatim untuk bisa merespon kondisi ini, Pak, supaya pariwisata bisa tetap berjalan, tapi keselamatan juga tetap menjadi nomor satu.
Oke, terima kasih Mas Dista. Saya sedikit merespon yang disampaikan Pak Mahfuz terkait dengan regulasi yang ada di Jawa Timur khususnya terkait dengan penyelenggaraan pariwisata maupun transportasi. Jadi akan tetap menjadi bahasan kami Pak Mahfuz. Terima kasih atas masukannya, atas atensinya. Dan kebetulan juga di tahun persidangan 1 ini di 3 bulan terakhir kita akan membahas perda inisiatif terkait dengan lalu lintas atau transportasi. Yang perlu saya sampaikan bahwa memang terdapat ada Pergub nomor 40 tahun 2019 yang di situ tentang penyelenggaraan transportasi pariwisata khusus di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru yang mengatur aspek transportasi yang ada di kawasan tersebut. Belum sampai proses perjalanannya. Tapi hanya di wilayah atau kawasan itu. Tapi kita juga punya Perda Provinsi nomor 6 tahun 2017 tentang rencana induk kepariwisataan yang juga menyentuh aspek pengembangan dan pengelolaan transportasi untuk mendukung pariwisata secara luas. Ini kita akan terus improvisasi, masukan-masukan maupun aspirasi dari masyarakat, termasuk dari para ahli maupun para pakar maupun akademisi. Ya insya Allah minggu depan sudah mulai kita running untuk diskusi dengan Disub maupun dinas-dinas terkait. Berikutnya terkait dengan teknis tadi, sama seperti yang disampaikan Pak Septa, bahwa saya sepakat bahwa jangan bosan-bosan melakukan pengecekan ulang. Utamakan keselamatan dan kenyamanan berkendara. Tujuan berwisata itu adalah healing, refreshing, jangan sampai kemudian berujung hal yang kemudian tidak diinginkan. Itu Mas Dista. Terima kasih Pak Kusnul, terima kasih Pak Haris sudah bergabung bersama kami secara daring, menyempatkan di tengah kunjungan kerjanya. Selamat bertugas kembali Bapak-Bapak. Di studio saya juga ucapkan terima kasih Pak Septa dan juga Pak Maksus. Terima kasih untuk ulasannya juga pemirsa. Tentu ini juga menjadi catatan bagi para pelaku usaha wisata, agen atau biro perjalanan wisata juga untuk memperhatikan untuk pemilihan kendaraan atau bus yang akan digunakan. Tidak hanya mempertimbangkan terkait harga yang mungkin harga murah tapi busnya menjadi tidak layak, tapi juga harus dipertimbangkan bahwa keselamatan terlebih juga pariwisata ini menjadi nomor 1 di atas pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dan ketika memang sudah ada gejala atau yang dirasakan tidak beres pada kendaraannya ketika melakukan perjalanan, maka harus direspon secara tepat dan jangan diabaikan untuk bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Saya Rizal Nugraha pamit pemirsa, kita jumpa lagi dalam topik lain dalam bincang-bincang. Selamat malam.